Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi bersama aku Ara dan selamat datang di channel Faras ID. Hai guys, siapa yang setuju kalau menerapkan pola atau gaya hidup sehat bisa menjadi salah satu hal yang bisa dibilang susah-susah gampang ya, apalagi kalau sebelumnya pola hidup yang kita jalani tergolong agak quote-unquote berantakan atau tidak teratur. Nah, walaupun demikian, pola ataupun gaya hidup sehat adalah hal yang sangat penting loh untuk diterapkan karena dapat membantu menjaga kebugaran tubuh kita serta dapat menurunkan resiko terserang berbagai penyakit. Nah, tapi selain dapat mencegah secara penyakit fisik, penerapan pola hidup sehat juga bisa loh membantu dalam memelihara kesehatan mental juga. Jadi, menerapkan gaya hidup sehat bisa membantu meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, di mana hal ini juga membantu dalam meningkatkan harapan seseorang untuk hidup lebih lama atau lebih panjang umur gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk menerapkan pola hidup sehat? Nah, biar nggak penasaran, makanya stay tune ya. Oke, berbicara mengenai pola hidup, biasanya kan pola hidup seseorang umumnya dipengaruhi oleh kebiasaan atau gaya hidup dan aktivitas sehari-hari ya. Rutinitas yang padat bisa saja berpengaruh terhadap pola makan, waktu tidur, hingga bisa menyebabkan stres. Dan seiring berjalannya waktu, kebiasaan ini juga bisa berdampak terhadap daya tahan tubuh dan memicu terjadinya berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, penting nih untuk menerapkan pola hidup sehat setiap harinya agar kesehatan tubuh kita tetap terjaga. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pola hidup sehat? Nah, pola hidup sehat adalah terapan dalam usaha untuk menjaga kesehatan tubuh, fisik, pikiran, dan juga mental. Dan cara seperti ini umumnya juga dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian rutin berolahraga. Selain itu juga ditunjang dengan istirahat yang cukup, serta perbanyak minum air putih dan tentunya tidak merokok. Sebenarnya terdengar mudah kan ya, tapi bagi sahabat Faras yang belum terbiasa menjalankan pola hidup sehat mungkin akan terasa sulit. So, di video kali ini Faras ID akan membantu kamu untuk membiasakan diri dalam memulai pola hidup sehat dan menjaga kebiasaan tersebut. Oleh karena itu, berikut beberapa cara mudah untuk memulai pola hidup sehat dengan tepat. Oke, cara yang pertama yaitu olahraga teratur. Nah, bagi sahabat Faras yang jarang melakukan aktivitas olahraga maupun aktivitas fisik, ada baiknya nih mulai untuk berolahraga sekarang karena semua organ tubuh akan bekerja lebih optimal sehingga daya tahan tubuh pun akan menjadi lebih kuat. Dan selain itu, selain kita lebih sehat ya, stamina kita juga akan meningkat sehingga kita tidak akan mudah untuk kelelahan maupun capek. Nah, dengan berolahraga juga dapat membakar zat-zat yang tidak diperlukan di dalam tubuh kita seperti lemak yang berlebih karena makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Bisa mulai dari olahraga yang ringan-ringan seperti lari, badminton, tenis meja, dan sejenisnya. Dan bisa juga melakukan olahraga atau latihan lebih sedikit berat jika kalian memang tertarik, seperti misalnya angkat beban, bela diri, dan lain-lain. Tapi untuk tubuh yang tidak terbiasa mungkin akan kaget ya karena belum terbiasa gitu istilahnya. Jadi untuk pemula aku saranin bisa mulai dari yang ringan-ringan dulu. Oke, cara yang kedua yaitu istirahat yang cukup. Nah, untuk tahap ini usahakan ya untuk tidak banyak begadang pada malam hari dan kurangi aktivitas yang ya istilahnya kurang bermanfaat sih. Dan menurut pakar, begadang pada malam hari juga dapat meningkatkan resiko serangan jantung, tekanan darah tinggi, kanker, obesitas, hingga diabetes. Jadi untuk menghindari resiko-resiko tersebut, usahakanlah untuk tidur pada pukul 9 atau pukul 10 malam. Cara yang ketiga yaitu hindari stres. Nah, untuk yang cara yang satu ini, usahakan untuk menghindari stres yang berlebihan ya. Ya, walaupun aku tahu sih, kita tidak akan pernah bisa terlepas dari yang namanya stres.
So, memanajemen stres dengan baik itu sangat diperlukan sih untuk menghindari stres yang berlebihan, karena stres yang berlebihan akan berdampak pada kesehatan tubuh kita juga. Jadi, kita tidak boleh terlalu memaksakan diri. Jadi, jangan terlalu larut dalam pekerjaan, kegiatan yang memang benar-benar menguras pikiran. Jadi, kalian bisa berikan waktu pada otak kalian untuk beristirahat. Dan selain itu juga karena dampak yang dapat ditimbulkan akibat stres juga kita tidak bisa anggap remeh ya, karena bisa menyebabkan serangan jantung, diabetes, gangguan pencernaan, gangguan pernapasan, sakit kepala, hingga gangguan penglihatan. Oleh karena itu sangat penting nih untuk menjaga agar pikiran kita selalu dalam keadaan yang rileks. Oke, cara yang keempat yaitu berhenti merokok dan berhenti minum alkohol. Nah, seperti yang kita ketahui, rokok kan banyak sekali yang mengandung zat adiktif berbahaya, dan beberapa zat-zat berbahaya yang umum diketahui adalah tar atau nikotin. Nah, efek dari zat-zat berbahaya ini pun bisa bermacam-macam ya, mulai dari menyebabkan gangguan pernapasan, kemudian serangan jantung, impotensi, hingga kanker. Dan dengan berhenti merokok, otomatis nih resiko-risiko tadi bisa kita hindari. Tapi selain rokok, sahabat Paras juga harus usahakan untuk berhenti minum minuman beralkohol, karena terlalu banyak mengkonsumsi minuman alkohol dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Di antaranya bisa menyebabkan penyakit jantung juga, kanker, gangguan otak, dan gangguan syaraf, penyakit paru-paru, penyakit hati, itu liver ya, maupun gangguan pada sistem pencernaan dan overdosis. Jadi, setelah sahabat mengetahui efek buruk dari rokok dan alkohol ini, aku harap sahabat bisalah untuk lebih termotivasi dan untuk mempertimbangkan diri untuk berhenti merokok ataupun berhenti minum. Dan saat pertama kali mencoba untuk berhenti, sahabat Paras mungkin atau pasti akan mengalami tekanan yang ya cukup luar biasa, mulai dari dorongan untuk merokok dan minum alkohol hingga emosi yang tidak stabil. Tapi ya memang untuk proses berhenti memang sangat menyiksa, tapi penderitaan yang kamu rasakan akan terus berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Oke, cara yang kelima yaitu biasakan minum air putih 8 gelas sehari. Nah, mencukupi kebutuhan cairan tubuh merupakan salah satu syarat mutlak untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, untuk dapat mencukupi kebutuhan cairan tubuh, sebaiknya kita pilih minuman air putih saja. Jadi kita hanya mengkonsumsi air putih sebanyak 8 gelas per hari, dan dengan begitu sahabat Paras akan bisa merasakan manfaat minum air putih bagi tubuh. Dan sebaliknya, jika tubuh kekurangan cairan dapat menyebabkan seseorang mudah mengantuk, tubuh cepat lelah, sembelit, sakit kepala, sesak napas, demam tinggi, hingga hilangnya kesadaran. Wah, serem ya, cuma gara-gara kekurangan air putih doang. Oke, next. Yang keenam yaitu makan makanan yang sehat dan bernutrisi. Dan tips yang terakhir ini, yang paling penting yaitu menjaga pola makan. Makan makanan yang mengandung lemak tinggi seperti jeroan, kulit, goreng-gorengan. Rasanya kan memang lebih enak gitu ya, pokoknya lebih enak aja. Tapi itu hanya akan terasa nikmat sesaat saja di lidah, karena belum lagi ya minyak yang digunakan untuk menggoreng. Seringkali kan kita temui sampai berwarna kehitaman ya, dan itu sudah pasti sangat tidak baik sih bagi kesehatan menurut aku. Dan jika kebiasaan ini terus berlanjut, maka tanpa kita sadari sebenarnya kita terus meracuni tubuh kita sendiri dengan lemak yang berlebihan, dan hasilnya perut kita pun akan bloated atau buncit, dan badan akan menggemuk, dan itulah hasil dari racun yang kita timbun. So, kalau kamu tidak mau seperti demikian, sudah saatnya nih kamu untuk memulai dengan banyak mengkonsumsi sayur dan buah guna mendapatkan asupan serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tapi buat kamu yang nggak suka makan buah maupun makan sayur secara langsung, kamu juga bisa nih mengolahnya menjadi bentuk seperti jus, smoothie, atau kamu juga bisa keringkan seperti manisan amla ini. Nah, manisan amla ini, manisan yang terbuat dari 100% buah amla segar yang dikeringkan dengan tambahan jahe dan gula asli yang berfungsi sebagai pemanis serta pengawet alami.
And for your information, buah amla sangat kaya loh akan serat dan rendah kalori. So, buat kalian yang emang nggak suka makan buah dan sayur secara langsung, kalian juga bisa pakai manisan amla ini sebagai penggantinya. Oke, setelah kita bahas buah dan sayur, sahabat Paras juga perlu nih untuk harus mengkonsumsi ikan dan daging dalam jumlah yang seimbang untuk menambah asupan nutrisi. Dan satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya lagi, usahakan untuk menghindari atau setidaknya mengurangilah konsumsi makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet. Jadi sekarang kalau aku tanya nih, lebih penting mana antara kenikmatan sesaat di lidah atau sehat sepanjang waktu di masa mendatang? Tentunya lebih penting kesehatan kan ya, dan selain sehat, penampilan kita juga akan jadi lebih oke kalau kita memang memperhatikan gaya hidup kita. Nah, itulah beberapa tips yang mudah untuk memulai pola hidup sehat yang perlu sahabat Paras ketahui dan jangan lupa juga untuk dipraktekkan. Tapi again, aku ingatkan meskipun beberapa tips terdengar mudah untuk diikuti, semuanya tetap tergantung pada komitmen untuk menjalankannya. Dan ya, sekian informasi yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya. Kalau kalian belum subscribe, buruan klik subscribe. Dan jangan lupa juga buat leave comment below and turn notification on supaya kalian jadi orang pertama yang tahu ketika kita upload video baru. See you on the next video. Bye guys!